Mic-nya belum masih ini ya. Aduh, maaf maaf, diulang lagi, diulang lagi. Oke, minggu lalu kita membahas tentang arsitektur komputer, arsitektur mikroprosesor. Ada mikroprosesor yang biasa, ada microcontroller. Bedanya microprosesor dengan microcontroller adalah di microcontroller I/O interface-nya sudah built-in ke dalam si chipnya. Jadi biasanya microcontroller seringkali sekarang sering disebutnya sebagai sistem on chip, supaya karena sistemnya di dalam chip. eh Tolong diingetin aja nanti buat yang kelas reguler, karena minggu depan, karena kelas reguler tuh minggu lalu nggak ada karena saya dipanggil sama Sesko AL. Minggu depan libur, hari Kamis, kacau juga. Jadi kalau ketemu anak-anak reguler, tolong suruh ikut kelas ini aja lah, supaya bisa bareng. Sebelum terlalu jauh, sebelum saya lupa, buat Anda-Anda yang belum register, tolong kasih tahu teman-temannya aja buat register jadi caranya gini, masuk ke Open Course ITTS ACD, oke. Kemudian search 2024, saya searchnya saya ulang aja ya. Control F, 2024 dimasukin, nanti ada dua kuliah 2024, yang satu Big Data, sama satu mikroprosesor sama komputer arsitektur. Di mikroprosesor sama komputer arsitektur bisa kita lihat di sini, ini kuliahnya. Bisa di-enroll, biasanya saya udah enroll kebetulan. Jadi kalau belum enroll, di sebelah kanan atas biasanya ada tombol enroll me, passwordnya adalah ITTS 2024. ITTS-nya huruf besar, ITTS huruf besar 2024, nyambung semuanya. Oke, materi untuk apa komputer, apa mikroprosesor, mikrocontroller ini bisa dilihat di rekaman di YouTube. Sudah saya upload. Kalau mau dilihat bisa saya liatin sebentar aja. Lihat judulnya doang ya. Ya, ini abang sayang terus. Oke, oh salah. Masuk ke switch account, masuk ke Ono Center. Kemudian kita bisa masuk ke YouTube Studio. Saya bisa masuk ke YouTube Studio, kalau Anda mungkin nggak bisa. Klik aja Ono Center, kemudian lihat channelnya. Di sini ada, bentar, mana dia? Ini dia. Jadi minggu lalu kan 2024 03 06. Ini ada kuliahnya mikroprosesor, arsitektur mikrocontroller. Silakan dilihat aja rekamannya yang ini. Kalau iseng mau lihat big data juga masih ada rekamannya. Ini juga lagi direkam, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ini beres, bisa di skip ya sementara. Nah, hari ini saya akan coba bahas tentang bahasa assembler. Syukur-syukur bisa sampai contoh-contohnya. Dalam sehari dicoba 2 modul sekaligus, supaya modul yang lain bisa bisa dibahas juga. Oke. Untuk ngompil bahasa assembler sendiri, atau kita coba kenalin bahasa assemblernya dulu ya. Apa itu bahasa assembler? Tapi nanti compile-nya pakai NASM saya. Kalau di Windows saya nggak tahu pakai apa. Mungkin dia bakal harus cari-cari di Windows. Tapi kira-kira nggak beda jauh lah cara berpikirnya. Nah, coba kita lihat apa itu bahasa assembler. Coba kita lihat dulu bahasa assembler itu apa. Saya klik di sini. Nah, ini linknya lumayan. Ups. Oke. Ini bahasa assembler kira-kira seperti ini. Yang sebenar-benarnya sebetulnya bahasa mesin itu 1010. Kemudian dibikin supaya bisa dibaca manusia, 1010 apa itu move dari register EDX, kemudian apa vari len ini ngikutin ini ya. Ini ada apa variabel data yang namanya len, isinya kayak gini nih, gitu ya. Ini datanya itu panjangnya ini sih sebenarnya. Panjang ini berapa
berapa byte gitu, ini dimasukin ke LAN. Kemudian move, jadi masukin ke, ini saya coba baca dalam bahasa manusia ya. Pada pada dasarnya bahasa assembler dibagi atas beberapa bagian. Ini ada bagian eh, teksnya. Ini yang atas ini teks semua. Teks itu programnya. Terus ada bagian dari data. Data variabel yang statik lah, kira-kira kayak gitu. Jadi bahasa assembler bisa dilihat seperti itu. Ini programming yang paling sederhana banget. Ujungnya adalah call eh, call kernel dengan cara interupsi ke 0x80. Itu kita memanggil subroutine yang sudah ada di sistem operasi. Sistem operasi itu kernel biasanya kita sebutnya. Jadi dalam sistem operasi isinya banyak subroutine yang bisa dipanggil. Misalnya tolong print eh, karakter apa gitu. Nah, itu tinggal kasih variabelnya. Ini semua variabel, ini semua it's nggak bisa di select ya. Yang move ini ngisi variabel, kemudian tinggal di call, nanti dikeluarin apa yang dia mau. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini bahasanya cuma gini doang sih. Intinya kita ngeprint hello world. Oke, kita cuma ngeprint ini doang sih. Jadi caranya kita ngasih tahu panjangnya berapa byte, ini yang EDX ngasih itu panjangnya. Terus message-nya tuh yang mana, ini MSG, ini message-nya dimasukin ke sini. Alamat tempat message ya ini. Jadi alamatnya nih sebenarnya dimasukin. Alamat message-nya berapa, masukin ke situ. Terus dia ngasih tahu dikirim kemana nanti. Ini kirimnya ke standard output. Terus kita akan call subroutine untuk sistem write. Nulis ke sistem. Jadi sistem write nulis ke sistem, nanti nulisnya dikeluarkannya di standard output, udah gitu interrupt 080 itu call kernel, keluar. Nanti kalau udah di call 080 dia akan ngelihat register EDX isinya apa, ECX isinya apa, EBX isinya apa, EAX isinya apa. Dia ngambil variabel ini dimasukin ke subroutine di dalam sistem operasi atau kernel itu sesuai dengan perintah yang ini. Setelah ini selesai, dia akan lanjutkan ke perintah selanjutnya. Dia akan baca EAX1 itu adalah sistem exit yang tadi sebelumnya sistem write, sistem exit, terus call kernel lagi. Gitu. Jadi ini bahasa assembler kayak gitu banget sih. Sangat mesin banget. Datanya sendiri semua dibaca di bawah. Jadi kira-kira kayak gini nih bahasa assembler ya. Oke. Kenapa kita pakai bahasa assembler? Ini perintah-perintahnya untuk setiap prosesor beda loh. Jadi perintah-perintah ini untuk setiap prosesor beda. Coba saya lihat yang Z80 misalnya. Assembly language. Oke, ada contoh nggak ya? Saya pengen cari contoh aja. Atau sekalian saya cari contoh ya. Example. Nih, ini kayak gini. Oh, ada di GitHub ya? Oke, kita taruh di GitHub. Wah, kacau ini. Ini kacau. Nggak, ini terlalu inilah. Saya mau cari yang ada yang contoh yang kayak tadi nggak, itu bagus banget. Nah, ini nih. Simple Hello World example. Oke, coba kita lihat. Mudah-mudahan programnya kayak, nah ini kelihatan kayak gitu nih. Oke, eh ini contoh lagi bahasa assembler. eh nah ini kalau dibaca, ini di sini ada print string. Oke, ini sebetulnya kayak subroutine kalau bahasa high level. Ini subroutine ya. Oke, kemudian ini adalah data yang tadi tuh data. Nah, programnya sendiri cuma kayak gini doang. eh Load A tuh register A kalau di Z80, Z80 tipe prosesor ya. Registernya kalau tadi tuh yang EDX, ECX segala macam itu Intel tuh, Intel eh yang baru-baru kayak gitu kira-kira bahasanya. Kalau di Z80, kalau E itu extended, biasanya dia
Ini kalau yang A ini cuma 8 bit. Kalau yang EDX, ECX segala macam lupa saya. Antara 16 sama 32 bit lah kira. Itu panjang tuh. Registernya dalamnya panjang. Ini cuma 8 bit. Jadi kita masukin apa data ini 13 ke dalam A. Terus kita panggil print karakter. Print karakter ini dia masuknya ke sini. Print karakter itu kagak ada. Oh ini nih, print karakter. Oke, print karakter BB5A itu harusnya ada alamatnya BB5A di mana. Nah, terus load lagi line fit. Carrier return tuh enter, line fit tuh itu apa line baru. Apa apa line tuh kalimat baru lah. Jadi bisa dibaca nih sebenarnya. Oke, udah gitu masuk ke print screen, ini nanti dia ngerjain apa segala macam. Nah, dia intinya dia akan ngeprint yang ini sih. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ups, ada yang ini nih code yang lebih ini yang sama dengan di atas sih kira-kira. Code-nya sama dengan di atas kira-kira seperti ini. Ini nggak manusiawi cara yang tadi lebih bagus sih. Ini nggak bagus. Bahasa yang ini lebih bagus, lebih enak dibacanya. Oke. Nah, kenapa pakai bahasa assembler supaya manusia bisa baca sih intinya gitu sih. Ini kalau dibaca-baca gitu ya. Supaya manusia bisa baca, mesin nggak bisa baca bahasa assembler. Jadi konsekuensinya perlu penterjemah dari bahasa assembler ke bahasa mesin. Itu yang namanya compiler itu buat menerjemahkan dari bahasa assembler ke bahasa mesin. Compiler juga bisa menerjemahkan dari bahasa yang lebih tinggi ya. Bahasa C, bahasa macam-macam lah. Gitu ya. Nah, di sini kita akan main dengan CPU register. Tadi ada eh, apa? EDX ini register ya, register dalam CPU. EDX, CX, EBX, EAX itu register dalam CPU. Oke. Eh, nah ini ada dua bahasa nih, JavaScript sama assembler. JavaScript bentuknya seperti yang di kiri, ini JavaScript. If OP1 sama dengan OP2, X sama dengan 1. Kalau else yang lainnya X sama dengan 2. Jadi kalau bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa JavaScript kira-kira gini. Nah, kita lihat perbandingannya dengan bahasa assembler. Jadi kita masukin dulu variabel OP1 ke dalam register AX, kemudian OP2 masukin BX. Udah gitu compare AX sama BX. Kalau jam ini JNE bukan kurir, bukan buat ngirim barang, bukan. Ini JNE adalah jam kalau not equal. Jadi if not equal, jam ke L1. Jadi kalau tidak sama, AX sama BX tidak sama, loncat langsung ke L1. Terus masukkan ke register X 2. Jadi X dimasukin 2. Oke. Kalau equal, eh, masukkan ke register X ini 1. Udah gitu jam ke L2. Jadi ini bahasa assembler, yang sebelah sini bahasa Java. Kira-kira kayak gitu. Dan ini yang dilakukan oleh compiler sih sebenarnya. Jadi kalau kita punya compiler, dia akan menerjemahkan ke bahasa yang seperti ini. Cuman kalau compiler yang normal, kadang-kadang dia loncat langsung ke bahasa mesin yang 1010. Gitu ya. Jadi bisa dari Jawa masukin 1010. Seringkali kalau JavaScript dia nggak bikin exe sih sebenarnya. Dia bikin apa ya? Nanti ada yang run Java runtime-nya lah. Jadi itu nanti ada bukan nggak ya semacam compiler tapi dia satu persatu dia ngerjainnya. Gitu ya. Nah, udah habis penjelasannya kira-kira gitu. Udah mudah-mudahan kebayang ya dari sini aja mudah-mudahan kebayang bedanya antara high level. Jadi yang JavaScript itu high level language, PHP high level language, Java high level language, Python high level language, yang ini low level, assembly low level. Karena lebih dekat ke 101-nya, nolnya mesin. Kira-kira kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini. Ini udah tutup dulu ya. Oh, ini yang kita pakai. Jadi bahasa assembler kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang struktur bahasa assembler udah dilihat tadi, kita lihat lagi aja.
Struktur bahasa assembler kira-kira strukturnya seperti ini. Kita udah lihat tadi. Ada bagian, jadi dia nyebutnya ada section. Ada dua section besar. Ada section isinya data-data. Ada section yang isinya programnya. Section .text sama .data. Oke. Kemudian ada yang bagian yang ngasih tahu mau ngapain. Ini start, mulainya dari sini, terus mulai. Jadi mulai langsung loncat dia ke sini, start, terus kerjakan ini semua. Jadi nama registernya bisa lain-lain ya. Di sini ada RAX, itu register AX, register DI, register SI. Ini nama register. Kita isi apa? Kalau move selalu yang sebelah kanan dimasukin ke kiri, gitu. Yang kiri ini adanya di dalam prosesor, yang kanan seringkali adanya di memori, di luar, di RAM memori. Nah, message ini ada di dalam memori sih sebenarnya. Ini posisinya ada di dalam memori, nanti dimasukin ke RSI. Ini biasanya cuma alamatnya, bukan teksnya ini sih sebenarnya. Alamat H ini di mana nih? H-nya ada di mana? Di alamat memori yang mana? Gitu ya. Nah, RDX yang ini 13, ini di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama ini 13. Oke, jadi 13 ini karakter yang apa panjangnya karakternya tuh 13. Gitu. Jadi cara bacanya. Ini kayaknya yang ini buat nggak tahu buat Windows atau buat ini ya, buat macOS. Tapi ini bukan Linux nih. Kalau Linux nggak kayak gitu soalnya. Jadi beda. Kalau Linux, Windows, macOS beda. Cara call sistem operasinya lain, gitu ya. Nah, tapi logikanya kira-kira mirip-mirip cara berpikirnya. Jadi udah mulai kebayang. Sekarang kita masuk ke ini tadi struktur. Kalau mau baca-baca tentang bahasa assembly lagi, bisa dilihat di kalau nggak salah ini Wikipedia. Aduh, nggak bisa diklik. Kacau dah. Eh, kebuka. Ya, oke. Nah, ini di Wikipedia. Bahasa assembler itu apa? Bisa dibaca-baca di sini Wikipedia. Ini contohnya. Nah, ini lebih keren ini. Ini bagusan yang ini sih sebenarnya. eh ini prosesornya 6802. Eh saya dulu makanya 6502 nih. Ntar 6802 buat prosesor apa ya? Lupa. Jadi yang zaman dulu kita makanya Apple II Plus itu 6502 tuh prosesornya. Kalau ini 6802 lain. Tapi yang sebelah kanan, ini bahasa assemblernya. Yang sebelah paling kiri itu alamat memorinya. C000, 0013, 0011. Nih, nah udah gitu ini ininya heksadesimal dari LDS. Oke, LDS ini, nah terus apa? Ini LDA, LDA tuh 86, STA 8B7, LDA 86. Ini perhatiin ya, LDA kan 86 yang di atas. Ini 86 juga LDA. Ini STA B7, ini B7. Cuman di sininya, oh ini kebetulan sama. ACIA dia 8004, 8004. Ini jadi yang ini, yang bagian yang ini adalah heksadesimalnya, bukan binary yang ditulis. Kalau binary mah pusing 101010, pening kepala dah. Kalau ini heksadesimal yang ditulis gitu. Ada saya. Nah, jam tuh 7E ke sign on. Sign on adanya di mana nih sign on? Di mana sign on? Nah, harus dicari lah. Ini in hex. Kagak tahu. Pokoknya nih nanti dia jam ke C0 F F1. Oh, nggak kelihatan. Di sini soalnya C0 1E 20 3F F1 ada di bawah lagi. Kagak ada, nggak kelihatan ada di bawah. Oke. Jadi kalau jam biasanya kalau jam itu jam ke alamat memori. Alamat memori. Ini alamat memori C01B itu alamat memori. C01E alamat memori. Gitu ya. Beres ya. Jadi udah kelihatan ini memori isinya apa di memori itu dan ini dalam bahasa assemblernya. Ini lebih enak lihatnya kalau kayak gini. Oke. Jadi itu bedanya assembler dan sebagainya. eh
Ini ada macam-macam terminologi lah. Ada macro assembler, ada cross assembler. Nah, yang seru cross assembler nih yang seru. Dan ini sering saya pakai nih cross assembler. Kira-kira cara berpikirnya gini kalau mainan cross assembler ya. Dan ini yang eh kalau kita lebih ke arah cross compiler sih sebenarnya ceritanya. Jadi misalnya gini, paling kerasa kalau kita mainan OpenWRT. OpenWRT, OpenWRT adalah sistem operasi yang biasa kita pakai untuk router. Jadi OpenWRT untuk router kita bisa lihat di sini table of hardware. Saya gedein ya. Di sini ada table of hardware. Oke. Jadi router itu banyak, kan router kita tahu banyak ya. Ada support current of, nah ini ke bawah ini kita bisa lihat nih. Ada Tricom, ada Abicom, macam-macam lah banyak, Mikrotik lah, ada macam-macam lah. Router-router banyak. Ada sampai 2000-an entry router macam-macam. Saya klik sembarangan aja ya. Nah, nih, nih routernya ada Asus, ada macam-macam. Ini ada modelnya. Oke. Nah, yang seru adalah ini ininya ya. Apa sih? eh eh, apa eh, ya kategorinya model dia juga sih. Oke, modelnya dia. Nah, yang seru adalah ngelihat prosesornya makhluk ini. Coba bisa kelihatan nggak ya prosesor di mana ya? Eh, coba saya klik sembarangan. Bisa kelihatan nggak prosesornya? Asus. Nah, ini dia. Ini prosesornya Broadcom BCM 4706. Padahal prosesor yang kita pakai di komputer Intel, bukan Broadcom. Intel i5, i3, i7. Jadi kalau kita ngompil, ngompil source code-nya untuk sistem operasinya router ini di komputer, nggak bisa kita bikin dengan binary-nya si Intel. Nanti binary-nya kita kirim ke Asus, ya tewas lah Asusnya nggak ngerti. Beda banget soalnya. Jadi konsekuensi yang terjadi adalah kita bisa ngompil si sistem operasi buat si proses apa router ini, OpenWRT ini, cuman kita harus eh, ngompil untuk binary yang bisa diinstal di situ. Oke. Nah, ini saya kasih, ini ada contohnya sih. Ini contoh sepintas ya. OpenWRT. Ini OpenWRT. Oke. Nah, ini misalnya saya pengen ngompil untuk router Buffalo. Di sini ada beberapa sih, ada Buffalo, ada apa lagi ya? Ada Buffalo, ada Ubiquiti. Kita bisa ngompil juga buat Mikrotik. Jadi si OpenWRT bisa dikompil buat Mikrotik. Cuman nanti kalau kita install OpenWRT di Mikrotik, sistem operasi Mikrotiknya ya ke format, lisensinya hilang. Kita juga bisa bikin untuk Linksys segala macam. Ini ada berapa Linksysnya. Nah, kita kasih chip-chip aja ngasih lihat ya. Misalnya ini sembarangan aja ya. Nah, cara installnya kira-kira kayak gini sih. Ini install apa instalasi aplikasi pendukung lah biasa. eh ini juga pendukungnya juga biasa. Nah, yang seru adalah di sini nih. Nah, waktu waktu kita konfigurasi install apa compilernya, kita harus ngasih tahu targetnya buat apa. Nah, waktu kita kasih tahu dia Buffalo WZR HP G300NH2, langsung dia tahu dia kita set juga prosesornya apa, Atheros AR7 XXX atau AR9 XXX. Jadi nanti binary-nya disesuaikan dengan prosesornya. Walaupun kita compile di Intel, si binary-nya siap buat diinstal di router yang kita mau sih. Ini biasanya saya perlukan, tapi kalau ini Anda pengen ngoprek, caranya gini kalau pengen ngoprek. Yang murah dihancurin itu routernya TP-Link sih sebenarnya itu murah-murah TP-Link kan. Cari TP-Link murah. Jadi caranya caranya ono ngoprek nih, tapi sekarang udah lagi males ngoprek.
eh nih, nih brandnya kita cari TP-Link. Ini TP-Link ya. Oke. Nah, cari ini kelihatan ada yang nggak bisa di-upgrade versinya. Ini versi 2305 versi terbarunya. Cuman ini ada yang nggak bisa di-upgrade. Biasanya yang nggak bisa di-upgrade ini karena ada keterbatasan di dalam, jadi di dalam router itu ada memori, ada memori yang buat kayak hard disknya, tapi tetap memori bentuknya. Nah, kadang-kadang memori kekecilan, makanya dia nggak bisa di-upgrade nih, yang kayak gini-gini. Jadi harus beli yang bisa di-upgrade. Oke, jadi misalnya TP-Link cari, nah ini tinggal cari aja yang murah yang mana, TP-Link mana yang paling murah gitu, buat mainan gitu, atau cari TP-Link secondan. Jadi kalau saya biasanya cari di Bukalapak lah, Bukalapak, cari TP-Link bekas, TP-Link bekas, cari ininya jangan jangan yang baru, cari bekas-bekas aja, bekas kategori barang bekas. Terus misalnya WiFi doang. Nah, ini mulai cari ini kan 75.000, kalau ini nggak bisa nih, ini kan ini. Nah, kayak gini nih, WR 840. Ini bisa, nah tinggal cek. TL WR 840 bisa kita ganti nggak pakai ini, apa sih ini pakai OpenWRT. Jadi caranya masuk sini, WR 840. Ini bisa diganti. Cuman nggak semuanya bisa diganti ke sini nih. Yang versi 4 aja yang bisa pakai versi yang ini, 2305. Yang lainnya pakai versi lama nih, 1806, 1806. Jadi harus hati-hati, harus ngelihat di sininya. WR80N. Nah, ini agak susah, harus cari versi yang bener lah. Ini ini agak, ini rata-rata N semua ya, harus cari. Tapi harga-harganya oke lah buat mainan iseng mah. Lah yang lain lagi yang memang siap dengan OpenWRT, kadang-kadang saya suka ngetik lagi langsung OpenWRT aja. Nanti dia ngeluarin juga router-router yang bisa OpenWRT itu. Ini router OpenWRT atau Atheros, ini OpenWRT BL401 apa nggak tahu lah. Oh ini Bolt dari First Media zaman dulu ya. Udah mulai nggak dipakai sekarang, bisa diobok-obok. Harganya, wah ini mahal, 500.000 lah ngapain. Jadi cari yang murah-murah aja. 1 juta, gila banget. Ngapain? Ini TP-Link lagi. Jadi bisa cari-carilah. Udah gitu bisa diobok-obok. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu, nanti kita sesuaiin ininya. Ini makhluk ini, makhluk ini keluarnya pada saat kita ngetik menu config. Nih, oke, menu config-nya ada di mana nih? Ini dia. Make menu config. Pada saat kita klik, eh, kita ketik make menu config, kita bisa ngeset makhluk-makhluk ini. Itu di set. Ini semua sebetulnya ada di dalam file teks. Kalau nggak salah .config atau apa gitu filenya, lupa. Harus dilihat lagi sih. Udah lama saya ngoprek kayak gini, udah lama banget. Mana? Lupa. Jadi itu bisa diedit lah kira-kira. Ini saya kasih logika doang ya, bahwa kita bisa melakukan cross compiling. Jadi kita ngerjain di mana, dibabat ke routernya, ganti sistem operasi si router. Jadi router bisa diganti sistem operasinya. Oke, ini udah beres. Sekarang kita coba naikin lagi. Ini udah beres ya. Nah, ini tadi ada code segmen, data segmen, BSS segala macam. Ini makhluk apa sih sebenarnya? Tapi ini udah kebahas sih sebenarnya. Jadi waktu kita coding apa? Coding eh, assembly, bahasa assembly, kita kan ada text segmen, ada text segmen. Ini seringkali kita nyebutnya juga code segmen. Jadi tempat programnya, segmen tempat programnya. Eh, ada di manakah makhluk itu, code segmen segala macam. Kalau ada ini, kalau kita punya memori, biasanya taruh paling bawah tuh memori. Oke. Jadi ini program ditaruh di bawah sini. Di atasnya adalah data. Data ada dua. Data yang kita set. Misalnya A sama dengan 1, berarti itu datanya di set. Kalau A adalah integer, int
A kalau kita programming pakai bahasa C atau Python segala macam kan kita kadang-kadang nulis integer spasi A. Itu masuknya yang uninitialized data. Tapi kalau kita inisialisasi di sini kita ngesetnya. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Code segment ada di paling bawah. Kemudian di atasnya ada data yang kita set. Di atasnya lagi ada variabel. Ini semua di memori ya. Ini semua di memori. Ini bukan di mana sih namanya? Bukan di dalam prosesor, bukan. Ini di memori. Jadi ini code segmennya di sini atau text segment sama aja. Terus di sini ada datanya, data initialize. Nah, kemudian di sini nih yang seru nih. Ada stack, ada heap. Nah, ini seru. Tapi kira-kira ini adalah jadi gini, waktu si program pindah, misalnya kita suruh call, itu tadi ada yang call kan, call ke subroutine mana gitu. Kalau kita call ke subroutine mana, dia loncat programnya. Konsekuensinya kalau loncat programnya loncat ke program lain. Ini kan ada variabel yang lagi kita proses, variabel yang diproses. Variabel yang diprosesnya kita simpan di stack. Jadi memori yang di sini yang kita simpan. Oke. Kemudian programnya akan loncat, udah gitu dia akan pakai data-data ini akan dipakai lagi. Oke, datanya akan dimain di sini. Nanti dia balik lagi ke program awal yang manggil, stacknya dibalikin lagi. Gitu. Jadi kira-kira cara kerjanya gitu. Jadi eh, ada yang jam nggak ya? Nggak, saya harus nyari dulu nih. Cari contoh lah. Assembly call subroutine. Saya nyari nih, contoh ya. Nih, jam kayak gini nih jam. Oke, ini jam kalau zero dia jam ke sini nih loncat. Nah, tapi program ini jadi diem kan? Program yang atasnya ini kan jadi diem, berhenti. Nunggu sampai jamnya ini return balik. Nah, waktu dia jam, BX itu harus disimpan di mana? Kalau misalnya AX ada isinya, semua disimpan semua nih. Nah, nyimpennya dengan cara dia ngisi ke stack. Mana sih tadi? Nah, stack akan diisi. Cuman stack itu supaya diisi dengan semua isinya register. Soalnya kan register kan terbatas jumlahnya register di dalam prosesor. Jadi waktu stack diisi, si jadi stack itu maksudnya buat nyimpen semua variabel yang ada di register di prosesor karena registernya akan dipakai ulang sama subroutine yang kita jalankan. Jadi waktu dia call jam kayak gini, jam ke zero, di sini sebenarnya ada lagi perintah buat nyimpen isi register ke stack. Biasanya kalau kita nyimpen isi register ke stack, kita pakai perintah push. Push BX, push apa, di push aja semuanya supaya disimpan ke stack. Nanti kalau dibalikin, dia pakai perintahnya biasanya pop namanya. Ambil. Kita dorong, terus kita pop, kita ambil. Kira-kira kayak gitu sih. Ada nggak di sini ya? Oh, ini dia langsung ini aja ya. Dia nggak kasih push popnya, soalnya terlalu rumit kalau ditulisin ntar. Jadi kira-kira kayak gitu nih bentuknya ya. Yang jadi masalah, nah kalau kita udah mulai ngerti kayak gitu, nah ini biasanya hacker-hacker suka ngaco. Ini perhatiin nih stack, kan memori kita terbatas sebenarnya jumlahnya. Dia akan jalan dari atas ini terus, misalnya dia jam ke register, jam ke subroutine mana. Terus jam lagi, berarti stacknya nambah lagi di sini dong. Ada stack lama, ada stack tambahan. Terus jam lagi, stacknya nambah lagi. Ini stacknya kalau jam terus, stacknya bisa ngerembet ke sini loh. Lama-lama kebablas ke sini, kacau semua. Jadi tempat memori, tempat datanya jadi ketimpa sama stack. Program jadi kacau semua. Itu yang namanya DDoS, denial of service di cyber security, gitu ya. Jadi kayak gitu-gituan mah sebetulnya kalau ngerti kerja di dalamnya nggak susah. Cuman masalahnya orang kan jadi wah ini kena DDoS apa segala macam ya, soalnya kita nggak dikasih proteksi di sininya. Kalau dia jam ya sudah ini stacknya ngerembet lama-lama kacau hancur kira-kira gitu ya. Jadi ini yang namanya stack sama data sama teks di situ.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, ini data segmen itu yang tadi, tapi saya pengen lihat aja dia neranginnya kayak gimana. Oh, cuman gini aja. Jadi kalau di dalam program kita tulisnya dot data lah. Di source code-nya biasanya dot data bentuknya ya. Dan itu data-data yang biasanya kalau dot data itu biasanya statik. Tapi dia punya dua sih, ada global, ada statik lah, kira-kira kayak gitu. Itu di bahasa pemrogramannya sendiri. Nah, terus ada BSS, singkatannya apa BSS ya? Nah, BSS biasanya disebutnya uninitialized variable data. Jadi kalau kita, nah ini kalau dalam bahasa C kayak gini nih, kita ngasih tahu I adalah integer, A itu karakter 12 karakter gitu ya. Ini dimasuknya ke BSS gitu. Kalau yang integer I sama dengan satu dimasukinnya ke data gitu. Oke. Eh heap segment itu kayak buffer buat batasin BSS-nya. BSS ini sampai mana? Ini jadi BSS-nya bisa sampai heap sini, gitu ya. Nggak bisa lebih. Nah, stack yang tadi tuh eh tempat nyimpen kalau dia ngejam itu. Oh, udah kebayang nih di sini. Ada di Wikipedia semua rupanya saya ngambilnya. Oke. Ini ada jadi kemarin tuh ada hacker lah, hacker senior dari Bogor baru posting ke saya, Pono, saya bikin buku tentang bahasa assembler. Lupa bukunya apa, tapi sudah posting di media sosial. Saya taruh di Twitter segala macam. Silakan aja Anda lihat itu dia nulis tentang kayak ginian. Tapi udah lebih ke arah hacker ya, kayak cara hacking pakai assembler lah kira-kira kayak gitu. Deh, ini udah beres, BSS-nya udah. Nih kita lihat contoh bahasa assembler di X86. Oke. Wah, ini bentar. Karakter A string ini dia punya register ABCD, ada stack pointer namanya SP, kemudian ada general purpose register, GP register general purpose. A eh bentar. Oh, ini cuma ngasih contoh aja. Kalau move itu bisa register ke register, dia bisa move itu memindahkan ya isi register mana ini register yang ini dipindahkan ke register yang ini. Bisa juga isi memori di RAM dipindahkan register bisa. Kita juga bisa masukin suatu konstanta, masukin register. Bisa dibalik dari register ke address, ke RAM. Bisa juga konstanta masukin ke RAM, itu bisa dilakukan oleh perintah move semua. Kemudian kita bisa mendefinisikan variabel. Oke, pakai DB konstan itu ya variabelnya itu bisa angka, bisa karakter, bisa string segala macam. Kita bisa definisikan pakai DB. DB ini biasanya adanya di dot data, kira-kira kayak gitu. Dan ini perintahnya move, contohnya. Kalau untuk operasi matematik dia punya perintah add, nambah. Nambah tuh artinya register ini ditambah register ini, isi register ini ditambahkan ke isi register ini, hasilnya disimpan di register ini lagi. Jadi isi registernya akan berubah, gitu ya. Jadi ini ditambah ini, hasilnya masukin ke register yang ini juga, gitu kira-kira. Soalnya kalau nggak bingung kan, hasilnya taruh mana. Jadi hasilnya akan ditaruh register ini. Kalau di memori, address tambahin register, hasil masukin register. Konstan masukin ke register, hasil masukin ke situ. Gitu kira. Kalau add tuh tambah, kalau sub tuh subtract, kalau in itu increment, naikkan, dec itu decrement, turunkan, mult itu kali, div bagi. Nah, ini yang logik nih. Kalau Anda ngerjain, oh iya itu kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang ya. End to end, AND, OR, XOR, NOT, itu logik semua. Hasilnya akan disimpan di rack ini. Jadi register yang kanan di AND dengan register kiri, hasilnya dimasukin ke register kiri. Gitu. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah,
Nah, yang ini yang rada-rada SHR, SHR itu shift left. Jadi gini nih, gimana cara terangin ya? Ada shift left, shift right, right. Kira-kira neranginnya sederhananya begini lah. Oke, edit. Misalnya kita punya isi 110 110. Kalau kita geser ke kiri, nanti dia jadi kita geser ke kiri ya. 110 110, kita masukin kita geser ke kiri ini 0. Jadi geser dia ke kiri. Kalau kita geser ke kanan, itu shift right. Jadi gini, 110 1 1 hilang. Itu ke kanan. Jadi yang ini shift left, shift left lagi. Shift left, yang ini shift right. Kira-kira kayak gitu. Jadi si bitnya kita bisa geser kiri kanan sih sebenarnya. Gitu ya. Pakai perintah yang tadi. Shift left, shift right. Ini shift left, shift right. Kalau compare itu buat membandingkan. Ini sama ini di compare. Nah, setelah di compare, hasilnya kita bisa jam. Oke. Nah, ini hasil compare-nya bisa jam. Ini jamnya bisa macam-macam. Jam kalau ada carry. Jam kalau no carry. Jam kalau hasilnya zero. Jam kalau hasilnya non zero. Jam kalau lebih besar. Jam kalau not but equal. Kayak ginilah. Ini jadi perintah-perintah kayak ginilah. Bisa dilihat ya. Nanti yang satu lagi adalah call. Call itu untuk memanggil subroutine. Call satu subroutine. Nah, kalau udah call subroutine, nanti dia untuk balik lagi ke program awalnya pakai return. Jadi bisa call, return. Waktu call kita harus push. Push. Kita push semuanya. Push, 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 push. Kalau sebelum, jadi waktu call, jadi kita push dulu semuanya. Push, 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 push. Push, push, baru kita call. Jadi jangan langsung call. Kalau call langsung nanti kacau tuh. Eh, eh, bisa call. Enggak, jangan. Jadi call dulu baru push. Jadi call, masuk ke subroutine, semua isi register kita push. Kemudian sebelum kita return, kita pop semua. Gitu. Nah, kalau kita pengen stop, HLT. Jadi ini perintah-perintahnya kira-kira kayak gini lah. Beres ya. Udah, mudah-mudahan kebayang nih perintahnya. Ini instruksi buat X86. Kalau yang kita pakai sekarang, i5, i5, i7 segala macam, kira-kira nggak akan beda jauh dari situ. Nah, kebetulan ini ada dua simulator, simulasi cara kerja si prosesor. Ini sekarang saya udah jam 21.16. Kita akan coba yang ini aja, yang 8 bit aja ya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa kerjakan yang ini, soalnya lebih susah nih. Oke, oke, kita akan masuk ke sini. Kita akan coba lihat. Nah, ini programnya. Eh, ini outputnya. Output di layarnya kira-kira yang ini ya. Ini output di layar. Ini kita punya dalam prosesor ada register A, B, C, D. Oke. Ini ada stack pointer. Ini ada apakah ini zero apa ini ada apa buat compare segala macam udah ada di sini semua nih. Ini adalah register dan flag-flag yang ada di dalam prosesor. Oke, registernya yang ini yang ABCD itu register. Kalau yang ini lebih ke stack pointer buat apa? Ngasih tahu dia posisinya dia lagi ngelihat memori alamat berapa gitu. Jadi stack pointernya E7 gitu ya. Nah, ini programnya kayak gini. Ini bisa diganti kalau nggak salah programnya. Oke, saya ganti ya. Hello ITTS. Gitu. Bisa diganti sih Hello ITTS. Oke. Terus saya kasih lagi eh ini kode 0. Jadi kalau nanti dia baca 0, berarti teksnya udah berhenti. Kira-kira gitu ya. Jadi ntar ada yang compare 0 nih pasti. Ntar mana ada nggak compare 0 nih? Oke.
Oh, oh ini. Jump if not zero, jump ke loop. Jadi di sini. Jadi kan not zero. Jadi compare B dengan C ini dengan karakternya. Kalau dia bukan nol, balik lagi looping. Nah, ini kita baca dulu ya. Kita baca dulu programnya. Nanti kita coba jalankan. Bentar, dia bisa run langsung, bisa step. Kalau step satu perintah. Kalau run langsung, run semua. Kalau reset ya reset. Ini kalau run kita bisa ngatur speed dari si prosesor mau berapa. Di sini kebetulan speednya 4 Hz. Bisa dirubah sih, mau 1 Hz lebih pelan. 8 Hz lebih cepat, 16 Hz lebih cepat. Gitu ya. Kalau mau pelan 1 Hz. 1 detik satu perintah. Bayangkan prosesor kita kecepatannya berapa? 3 GHz. Kencang banget. Yang ini kecepatannya blow on banget 1 Hz dong. Ini perintahnya kira-kira gini. Di sini ini adalah teks yang mau di print. Hello ITTS. Di bagian start kita move eh, ke ini ya, ke register C. Hello, hello tuh alamat ini. Hello ada di mana alamatnya? Gitu ya. Alamat hello ada di mana? Gitu ya. Nah, udah alamat dimasukin, udah gitu kita di register D kita masukin 232 supaya ngasih tahu bahwa kita mau ngirim ke output ini sebenarnya. Terus call print. Ini printnya di sini nih. Call print. Kalau udah saya print, berhenti. HLT, berhenti. Oke, sekarang kita lihat. Waktu di print, waktu dia loncat, waktu call print dia loncat, oke. Yang pertama dilakukan adalah push. A dan B-nya di push. Eh, A dan B di push, udah. Terus B kita masukin 0. B-nya kita masukin karena B-nya akan kita pakai buat ngomper sih. Nah, C ini, C ini adalah alamat yang ini nih. Alamat hello-nya nih. Sekarang kondisinya alamat hello. Oke. Terus A eh, alamat hero. Ini perhatiin ada yang make ini ya, ada yang make apa sih namanya? Kurung kotak, ada yang tidak. Kalau yang pakai kurung kotak berarti yang dia lihat adalah addressnya. Kalau yang tidak, kita lihat registernya. Jadi isi alamat yang ini H ini akan dikirim ke A. Terus A dimasukin ke alamat D. Oke, dikirim ke output. Udah gitu kita increment. C sama D kita increment. Udah gitu kita compare C sama D-nya. Kalau C-nya kita kirim di compare dengan B. Kalau dia nilainya 0, kalau dia mencapai sini 0, selesai. Kalau belum 0, balik lagi. Print lagi satu kata. Kalau udah selesai, pop B. So, ini perhatiin, push-nya A, B, pop-nya B, A. Gitu ya. Jadi, karena dia bukan first in, first out. First in, last out. Gitu. Atau last in first out gitu kira-kira cara berpikirnya ya. Makanya push A push B, yang ini pop B pop A dibalik, terus return balik lagi ke sini udah gitu. Jadi pas return dia akan balik ke call print terus halt. Itu ya. Ini secara umum. Coba kita jalankan pelan-pelan. Step. Kita akan step ya. Kita reset dulu ya. Reset. Ini di nolin semua isinya, ini isi RAM di nolin. Ini programnya dengan kondisi RAM 0. Coba kita step 1 langkah. Kok nggak mau ya? Atau gua run sekaligus aja ya? Iyalah. Alah, kagak mau. Ntar, reload dulu, reload lah. Saya balik lagi ke sini, saya start run aja ya, biar kelihatan. Nanti kelihatan ini akan jalan-jalan semua nih. Oke. Iyalah, kok nggak mau sih? Nggak mau ya? Oh, alah. Oh, saya harus assembler dulu. Pasti assembling dia masukin ke sini nih. Nih. Oke, masukin ke sini, udah. Terus loopnya ada di address 21. Atau kalau enggak, ini saya ini dulu ya. ITTS. Oke, saya reset dulu lah. Saya ulang, saya reset. Nggak mau. Saya assembler lagi gimana? Oh, berubah dia. Oke.
Nih, oke. Ini address address dari variabelnya di sini. Ini udah masuk. Sekarang kita akan coba step pelan-pelan satu-satu. Bisa nggak ya? Percobaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nggak mau. Ah, rese. Assembler. Oke. Coba di run. Kok nggak mau sih? Waktu itu bisa. Gimana caranya waktu itu ya? Udah lama saya oprek-opreknya. Eh, oh ini heksadesimal. Ini dalam desimal. Oh, ini dalam heksadesimal sekarang. Ini kenapa nggak bisa di-run nih? Waduh. Wah, parah. Awalnya bisa. Kenapa sekarang nggak bisa ya? Apa yang terjadi? Nggak tahu saya. Skripnya dia rusak kali. Nggak bisa dijalanin deh. Simulatornya nggak bisa jalan jadinya. Alah, kunaon ya. Oke, coba lihat. Udah cuma gitu doang perintahnya. Kenapa tidak mau ya? Waduh, kacau dah. Oh, ini perintah-perintahnya. Ini nggak mau dijalanin. Waduh, nggak jalan eh. Waktu itu sempat jalan. Waktu tahun lalu sih masih jalan. Kenapa nggak jalan sekarang nggak tahu. Ini enggak, bukan. Apa ya? Ya cuman gini tombolnya. Wah, kacau. Coba. Nggak mau eh. Wah, maaf. Tidak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Ini yang bikinnya masih muda sih. Aduh, aduh, aduh. Sayang banget ya. Kenapa nggak jalan ya? Ini yang nggak bisa. Jadi kalau jalan dia akan kelihatan nih. Udah saya mana. Ini yang diisi mana. Ya, cuman sekarang sudah tidak jalan, saudara-saudara. Ya, sudah. Nasib. Rencananya mau ngasih lihat cara kerjanya, parah. Ya udah, sementara ini nggak bisa jalan. Saya masih punya waktu 4 menit lagi. So, coba kita lihat yang satu lagi ya. Yang ini. Kita coba run aja lah. Nih, nih. Ini lebih rumit. Jujur ini lebih rumit. Eh, lah, 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 lah. Ini siapa nih? Ada orang kali ya? Ini ada orang lagi main di situ. Ini apa yang terjadi di prosesornya kelihatan nih. Gitu ya. Cuman ini lebih rumit daripada yang tadi. Yang tadi lebih gampang buat ngelihatnya. Ini proses jalannya, dia lagi ngelihat address mana, di dalam prosesornya masuk ke mana, kelihatan di sini. Tapi ini ngapain dia ya? Wah, ini juga ada orang lagi make. Jadi eh, kayaknya cuma bisa satu orang yang make nih, nggak bisa banyak. Kayaknya sih. Cuman bahasanya lebih kayak gini nih, lebih tidak manusiawi. Kalau yang tadi assemblernya lebih bagus sih, lebih gampang buat kita ya. Wah, kacau.
Kok saya nggak bisa jalanin ya? Coba kalau saya klik, saya paksa, wah dia yang ngontrol sendiri, nggak bisa Coba kalau saya run, nggak bisa. Dia lebih berkuasa daripada Ono. Ya maklum Ono bukan yang punya. Ya dua-duanya gagal, saudara-saudara. Coba saya balikin lagi ya, yang ini. Yang ini lebih gampang. Kalau bisa jalan, alhamdulillah banget nih. Kalau nggak bisa kacau. Assemblernya jalan, proses assemblingnya jalan. Cuman waktu ngerannya nggak jalan ini. Nggak bisa. Oke, minta maaf dua-duanya nggak berhasil. Coba-coba ya. Saya cari, ini terakhir ya, 1 menit terakhir. Web SIM assembly. Ini tadi assembly, assembly language ya. Wah, ini kayak gini ya. Nggak ada bahasa assemblernya soalnya. Kalau di run apa? Oh, ini ada bahasa assemblernya nih. Coba run, langsung kayak gini doang. Nah, ini kelihatan ada, jadi ini, tapi kita lihat di sini ya, instruksinya ada load, ada end, STI, segala macam. Nah, kita bisa unhalt, kita bisa, kalau selalu halting the processor. Ah, nggak ngerti. Harus diobok-obok lagi, kenapa nggak tahu dah. Jump to program counter. Program counternya tuh, mana nih PC-nya? Program counternya berada, ini program counter isinya memorinya ada di XFD 79, dia jump ke situ. Oh, tapi ini ya, ya gitu deh, harus belajarnya kayak gitu. Sayang banget nggak jalan ya. Yang ini yang paling keren, yang ini sih waktu waktu dia jalan keren. Jadi saya bisa langsung run, kelihatan nanti ini kata-kata Hello Rajib akan keluar di output. Nanti kalau kita step ini dia akan jalan satu persatu. Cuman ini lagi nggak jalan, nggak tahu kenapa nggak jalan. Gitu ya. Oke, udah waktu udah lebih. Minta maaf yang dua terakhir nggak bisa jalan ternyata. Nggak tahu kenapa. Paling nggak mudah-mudahan bisa kasih gambaran. Kalau sempat saya coba cari-cari lagi eh, simulator kayak ginian yang bisa lihat. Tapi kalau nggak kita akan langsung akan programming pakai bahasa assemblernya. Oke. Terima kasih. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Oke.